wabarakatuh. Kali ini kami akan praktik coaching pada modul 2.3. Saya Siti Aminah dari SDN Lagoa 01. Saya Teguh Karya dari SMAN 75 Jakarta. Saya Duryati dari SMA Negeri 110. Saya Diwahyuni dari SDN Rawa Badak Selatan 01. Salam Guru Penggerak Angkatan 8. Guru Penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan coach hari ini saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat untuk mengamati praktek uci oleh Bu Duryati dengan Bu Ari. Kemudian saya akan mendeskripsikan sebentar tentang rubrik penilaian pencatatan kuci. Saya akan mengamati proses coaching pada hari ini dengan beberapa kompetensi yang harus dihadirkan di dalamnya. Pada kesempatan coaching ini saya akan bertanya dulu kepada Bu Duryati sebagai coach, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada sisi coaching hari ini? Baik, Assalamualaikum Pak Teguh, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Duryati? Alhamdulillah baik. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya. Baik, menjawab pertanyaan Bapak yang tadi, kompetensi apa yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini? Pada sesi coaching kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pendekatan apa yang akan Ibu lakukan pada coaching kali ini? Baik, pada coaching kali ini saya akan melakukan pendekatan dengan alur tirta, Pak. Saya akan mencoba menanyakan dari tujuan dari pertemuan kami, dan juga tujuan itu nanti saya tanyakan juga harapan beliau terhadap percakapan kami. Saya akan coba gali identifikasi dari permasalahannya maupun potensi yang dimiliki oleh Bu Ari nanti. Saya juga akan mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti bisa menimbulkan ide-ide, sehingga muncul ide-ide dari Bu Ari untuk melakukan rencana aksi. Dan juga saya akan menanyakan tentang yang terakhir dari alur tirta, yaitu tanggung jawab. Saya akan mencoba mengulas kembali nanti ketika kami sudah mendapatkan kesimpulan. Saya coba akan mengulas kembali apa yang sudah dia dapat, yang diakhiri dengan rasa tanggung jawab dia pada apa yang sudah dia rencanakan tadi nanti. Oke, baik Bu Duryati. Jadi pada sesi coaching hari ini ya, Ibu ingin menampilkan kompetensi kehadiran penuh dulu Bu ya, sehingga nanti menggunakan alur tirta ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya nanti akan disampaikan. Terus juga dari pertanyaan-pertanyaan itu tentunya didapat alur tirta itu akan menjadi jelas, nanti teridentifikasi persoalannya apa, bagaimana perencanaannya, dan selanjutnya tanggung jawabnya seperti apa. Begitu ya Bu Duryati ya. Iya, Pak. Dari ketiga kompetensi coaching yang Ibu akan kembangkan hari ini, kira-kira ada tidak kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik? Baik, dari 3 kompetensi yang tadi sebelumnya saya sebutkan, ya, mulai dari mendengarkan, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, saya ingin menguatkan atau ingin secara spesifik ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Pak. Jadi di saat pertemuan kali ini kompetensi kehadiran penuh yang ingin saya kembangkan. Oke. Jadi di alur tirta itu nanti Ibu akan menyampaikan di dalam salah satu kompetensinya itu kehadiran penuh itu nanti didapat identifikasi masalah, terus juga terdapat juga perencanaan yang akan diidentifikasi juga ya. Dari yang posisi Ibu sebagai coach hari ini, Ibu akan mengembangkan kompetensi coach yang pertama, yaitu kehadiran penuh.
yang kemudian pada indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dicapai pada sisi coach hari ini tujuannya apa Ibu Duryati? Kira-kira. Jadi kehadiran penuh itu nanti indikatornya itu yaitu Pak, saya ingin nanti akan terlihat dari posisi gestur badan saya, dari posisi saya yang menunjukkan tampak interest, tampak tertarik dengan permasalahan Bu Ari, dan di situ juga kehadiran penuh di mana saya betul-betul dari posisi badan saya, eye contact saya ingin memperlihatkan eye contact saya yang fokus terhadap Bu Ari, dan juga mendengarkan dengan penuh, dengan fokus mengamati coach supaya bisa menemukan solusi. Dan yang seperti kita sudah pernah dapat dari bimbingan dari pelatihan kita bahwa saya ingin berusaha fokus pada Bu Ari, mendengarkan dan sepenuhnya kehadiran saya itu memang untuk Bu Ari, tidak pada masalahnya ya, tapi pada Bu Ari. Ya, seperti itu Bu ya. Nanti pada saat dialog itu kita mulai, Ibu mulai dengan Bu Ari, ya memang gestur ya, eye contact gitu, benar-betul memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Ari sebagai kunci. Jadi apa yang telah tadi mengenai kompetensi kehadiran penuh bahwa Ibu akan fokus ya pada kunci Ibu. Ya sudah, kalau begitu saya persilakan Ibu mengkucing ya Bu Ari sebagai kuncinya. Mudah-mudahan nanti bisa teridentifikasi persoalannya seperti apa, terus perencanaannya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa, ya sesuai dengan alur kita yang akan disampaikan. Baik. Oke, terima kasih Bu Duryati, silakan. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sibuk ya Bu? Sedikit Bu. Iya Bu. Iya. Ibu gimana, sudah senggangkah waktunya? Iya, alhamdulillah saya senggang sekarangnya. Mungkin nggak lama ya kita bercakap, mungkin paling lama 15-20 menit saja. Ada apa nih Bu? Iya Bu, sebelumnya saya minta waktu Ibu ya. Iya. Jadi saya itu punya murid Bu, tapi muridnya ini kok luar biasa ya. Dalam artian ini anak tuh bukan anak yang berkebutuhan khusus, tapi anak ini tuh luar biasa hiperaktif. Jadi jika dia marah itu meja ditendang-tendang Bu, ditebalikan. Atau jika dia berselisih dengan temannya, langsung tuh temannya ditonjok. Saya sudah mencoba memanggil orang tuanya, tapi orang tuanya terlalu sibuk. Nah itu dia, saya merasa ingin bercerita dengan Bu Duryati. Siapa tahu dengan bercerita saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini Bu. Jadi Bu Ari ini kesini untuk menceritakan permasalahan Ibu tentang seorang siswa yang temperamennya kurang baik ya Bu ya. Iya. Dia gampang marah, gampang emosi sama temannya. Iya betul. Dan kalau dia sedang emosi begitu, dia sudah tidak memikirkan seperti hal yang kontrol lain, gitu, lepas Bu. kontrol ya Bu Iya, ya. bahkan pernah suatu kali meja ini ditebalikan. Sampai yang perempuan menjerit-jerit itu. Saya luar biasa. Dan kebetulan saya tidak ada di dalam kelas. Ketika itu saya sedang dipanggil kepala sekolah. Jadi dia mungkin kelihatannya emosinya kurang terkontrol dan egosentrisnya masih terlalu terpusat ke dirinya sendiri ya Bu ya. Ya bisa dimaklumi sebenarnya masih kelas 3 ya Bu ya, masih kelas rendah. Cuma di sisi lain dia juga harus tahu ya. Kira-kira Bu Ari, dari pertemuan kita nih, apa yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan kita? Yang saya harapkan, saya ingin anak tersebut bisa berubah perilakunya Bu, menjadi lebih baik, menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang cerdas. Memang saya sudah bertanya kepada guru kelas 2-nya, sebenarnya anak ini anak yang cerdas. Bahkan waktu kelas 1 itu anak ini mendapat peringkat Bu. Oh ya. Tapi mungkin karena faktor keluarga juga ya, akhirnya anak ini menjadi seperti yang berontak lah, seperti itu. Mau marah juga nggak tahu sama siapa gitu, karena orang tuanya masing-masing sibuk sendiri. Jadi anak ini seperti tidak diperhatikan gitu dengan orang tuanya.
Jadi bagi Bu Ari, sepertinya anak ini punya permasalahan yang tadinya anaknya cerdas, secara potensi anak tersebut Iya. cerdas, Iya. tapi secara emosi sepertinya Tidak perlu bisa dikelola mengelola. emosinya. Betul, Bu. Berarti dalam hal ini ibu berharap anak tersebut bisa lebih baik dalam mengelola emosi. Iya, betul. Seperti itu. Ibu berharap anak tersebut bisa lebih mengendalikan emosi, bisa lebih katakanlah tidak terlalu self centris, tidak terlalu egosentris, tidak Iya. terlalu terpusat dirinya. Dia khususnya ketika dia marah dia lebih sadar. Berarti intinya kalau kita belajar, kalau kita mengingat tentang awareness ya Bu, Iya. awareness ya Bu Iya. ya, berarti dia perlu diberikan kesadaran penuh. Pendekatan itu sih. Kira-kira apa yang bisa Bu Ari lakukan ya untuk supaya dia tuh me- bisa melakukan, bisa memiliki kesadaran penuh dalam Bisa dirinya. mengatur Mm-mm. emosinya ya. Kira-kira apa? Kalau misalnya saya panggil orang tuanya, dua-duanya, karena sepertinya kan dia sedang berontak dengan dirinya sendiri karena keadaan orang tua. Saya dudukan dua orang tuanya dan dia sendiri gitu. Lalu ditanya sebenarnya kamu maunya apa gitu. Seandainya seperti itu bagaimana ya Bu ya? Saya panggil saja kedua orang tuanya begitu. Jadi menurut Bu Ari dengan memanggil orang tuanya nanti bisa membuat, Jadi siapa bisa, kalau boleh tahu nama anak? namanya Danang. Membuat si Danang ini menjadi lebih terkontrol. Agar Danang itu bisa menyalurkan emosinya gitu. Apa yang terjadi pada dirinya? Iya, gitu. iya, karena Danang ini di rumah seorang diri. Gitu. Dan juga dari penilaian Bu Ari yang sebelumnya dia cerdas, Iya, tidak bermasalah. Iya, betul, Bu. Lalu dia berubah menjadi anak yang bermasalah Iya, sekarang ini. Iya. Jadi dengan memanggil orang tuanya, Bu Ari Iya, berharap iya. bisa menggali permasalahan apa Betul, yang Bu. terjadi. Betul. Baik. Selain itu ada tidak Bu yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah hal ini, untuk menyelesaikannya? Mungkin saya harus menyentuh hatinya dia dulu. Bicara dengan hati agar dia tuh merasa aku bukan anak yang dibuang, aku disayang, walaupun disayangnya oleh bu guru. Bu guru juga kan orang tua di sekolah gitu. Saya inginnya seperti itu. Jadi teman-temannya juga tidak selalu menghakimi Danang anak yang nakal, Danang anak yang tidak bisa diatur, seperti itu Bu. Jadi mungkin nanti sebelum memanggil orang tua, Bu Ari akan coba melakukan pendekatan dulu dengan si Danang ini, berbicara dari hati ke hati. Dengan begitu, menurut Ibu, dari situ kalau ibaratnya Ibu punya, kalau kita bicara tentang level angka ya, dari angka 1 sampai level angka 10 Ibu, sikap Danang, katakanlah sikap emosional, berarti emotional questioning ya, masalah emosi dia ini ada di range berapa nih Bu? Di angka Untuk berapa? mengontrol emosi, sepertinya dia ada di angka 4 Bu. Karena ketika marah itu benar-benar luar biasa. Saya sendiri pun tidak bisa mengatasinya gitu. Sampai saya pernah memanggil penjaga sekolah Bu. Karena itu ya botol dibuka, ditumpahin, itu sepertinya benar-benar mencari apa ya, perhatian. Jadi di sisi lain dia juga sepertinya tidak bisa mengikuti aturan ya Bu ya? Iya, betul Bu. Jadi selain tadi nanti Ibu akan mencoba memanggil di si Danang ini dari hati ke hati, Ibu juga akan melakukan mencoba memanggil orang tua. Mungkin ada tidak Bu hal lain yang bisa Ibu lakukan yang menyangkut berhubungan dengan di kelas misalnya? Mungkin karena ini baru 3 bulan pertama masuk sekolah ya Bu, saya akan membuat kesepakatan kelas. Jadi untuk anak-anak yang tidak bisa diatur, anak yang kurang disiplin, anak yang tidak bisa menghargai temannya, atau anak yang kurang empati, dengan adanya keyakinan kesepakatan kelas ini, saya berharap anak-anak tersebut bisa menyadari kesalahannya itu. Dan saya rencananya Bu, saya ingin membuat video pembelajaran edukasi. Ya jadi nanti saya berikan gambaran tentang anak yang baik dan anak yang kurang baik. Setelah itu kita akan bermain peran sebagai reward ke anak-anak agar mereka lebih bersemangat lagi, bisa merubah perilakunya, akan saya shoot. Jadi dari rencana aksi yang tadi Ibu sebutkan, kalau saya kembali lagi ke pertanyaan semula, Ibu berharap nanti anak-anak Ibu itu akan menjadi anak-anak yang seperti apa nih Bu?
menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berperilakunya tuh baik, sayang teman, saling menghargai, menghormati, dan memiliki rasa kepekaan yang tinggi, berempati kepada orang lain. Berarti itu tadi indikator anak-anak yang Iya. baik, ya memiliki rasa Iya, empati, gitu. dan juga dia bisa menahan emosi, Iya. ya Bu ya. Karena kan kelas rendah ini kan harus benar-benar dipupuk Ya, jiwanya, Bu. betul sekali. Iya. Jadi kembali saya coba rangkum rencana Bu Ari. Rencana Bu Ari lakukan, Bu Ari akan untuk si Danang ini, Bu Ari akan melakukan pendekatan pribadi dulu dengan Danang, dan juga Ibu akan mencoba memanggil orang tua, dan secara umum di kelas Bu Ari akan mencoba membuat kesepakatan kelas, dan juga ingin membuat video role playing ya Bu ya, video pembelajaran. Itu rencana yang luar biasa banyak Bu. Kira-kira dari situ berarti Ibu perlu bantuan ya Bu? Iya, sangat perlu Bu, karena untuk mengatasi Danang ini kan saya harus benar-benar ekstra ya. Mungkin ketika nanti saya memanggil orang tuanya itu saya akan ditemani oleh Bu Nova selaku guru agama di kelas saya gitu. Mungkin juga dengan guru dengan BK. tausiah. Baik, dari rencana yang luar biasa tadi, Bu, kira-kira tentu Ibu butuh rencana yang luar biasa, Bu Ari. Mulai dari Ibu akan melakukan pendekatan pribadi, Ibu akan mengundang orang tua, Ibu juga secara umum di kelas akan membuat, akan bersama murid akan melakukan kesepakatan kelas, Ibu juga akan, bahkan Ibu akan membuat video role playing di situ. Luar biasa, Bu, rencananya. Kira-kira Bu Ari perlu bantuan tidak? Sangat perlu Bu. Untuk pendekatan kepada orang tua dan si Danangnya ini saya sudah berkolaborasi ya, sudah berkoordinasi dengan Bu Nova selaku guru agama di kelas 3 itu untuk ibaratnya memberikan tausiah lah kepada orang tuanya, maksudnya memberikan masukan-masukan nanti kedepannya seperti apa jika anak itu tidak disayangi. Kemudian untuk pembuatan video mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru olahraga, melihat murid-murid di kelas saya itu anak yang kinestetik, dominan yang kinestetik. Nah, jadi saya akan minta bantuan guru olahraga dan untuk dokumentasinya saya akan minta bantuan Mas Dimas selaku operator sekolah. Jadi untuk melancarkan rencana Bu Ari tadi, Bu Ari akan mencoba berkolaborasi dengan guru agama dalam rangka nanti beliau guru agama tersebut memberikan tausiah kepada orang tuanya, dan juga untuk dalam membuat video role playing Ibu butuh kolaborasi antara dengan guru olahraga dengan admin di sekolah, operator sekolah. Luar biasa, rencana yang luar biasa, dan dari skala 1 sampai 10 nih Bu Ari. Kira-kira berapa target Bu Ari untuk penyelesaian masalah perubahan pada diri si Danang ini nantinya? Saya sih berharapnya maksimal banget 10 Bu, tapi jika memang tidak sampai 10, 9 lah. Karena sebagai guru sekolah dasar saya itu harus memberikan dasar-dasar yang benar-benar baik kepada anak murid saya gitu. Saya takutnya ketika SD-nya dia dasar-dasarnya kurang baik, nanti bagaimana di SMP atau SMA-nya. Baik, kalau saya coba ulas lagi Bu, indikator angka 9 itu apa Bu untuk Danang ini Bu? Dari Bu Ari. Sudah bisa mengontrol emosi dengan baik, sudah tidak marah-marah lagi, sudah bisa menerima keadaannya, dan orang tuanya pun sudah bisa menerima kembali si Danang ini. Baik, dari indikator itu yang tadi Bu Ari sebutkan adalah dia sudah bisa mengontrol emosi, dia mengikuti tata tertib sekolah, tata tertib kelas yang dia sudah disepakati, diri dia sudah bisa merasa diri dia diterima, artinya kebutuhan emosionalnya sudah terpenuhi, apalagi nanti diawali dengan pendekatan pribadi dengan Bu Ari ya Bu ya. Kira-kira jadi sebelum saya tutup Bu, kira-kira sekarang nih kalau saya ulas kembali tadi Bu Ari di awal cerita bahwa Bu Ari punya permasalahan dengan si Danang yang ternyata punya masalah di emosinya dia, dalam temperamen dia, dan juga dia ketika dia marah dia sudah tidak ingat lagi dengan tata tertib sekolah dan segala macam.
Terus tadi juga Bu Ari sudah merencanakan solusi dari keadaan Danang ini, mulai dari Bu Ari akan melakukan pendekatan pribadi, memanggil orang tua. Di sini nanti orang tua mungkin akan diberi sedikit masukan lah ya dari guru agama, dan juga nanti Bu Ari juga akan melakukan kesepakatan kelas. Ini rencana yang cukup banyak nih Bu. Secara umum Ibu Ari akan melakukan kesepakatan kelas bersama murid-murid yang lain, sehingga sekaligus ya karena ini di awal tahun untuk menjaga. Juga terakhir Bu Ari akan melakukan membuat video pembelajaran role play sebagai reward kepada anak. Baik. Dan rencananya akan saya unggah ke channel YouTube, jadi anak-anak merasa aku masuk ke YouTube loh, gitu. Jadi pasti mereka senang semua. Bu Ari, dari pertemuan kita, Bu Ari udah dapat apa nih? Alhamdulillah Bu, saya sudah mendapatkan solusi yang tadinya saya pikir kira-kira ya seandainya seperti itu. Tapi setelah kita berbincang nih Bu, saya curhat dengan Ibu, ini saya mampu deh seperti itu. Jadi apa yang sebenarnya ini sudah saya pikirkan, tapi ragu-ragu. Lanjut nggak ya? Tapi alhamdulillah sih berkat Ibu, jadi pikiran saya jadi terbuka. Enggak, ini kan tadi Bu Ari sendiri tadi yang mengungkapkan semua ide-ide itu sendiri. Saya tidak, istilahnya saya hanya bertanya saja. Bu Ari kalau boleh tanya nih, kapan nih kira-kira Bu Ari mulai mengeksekusi semua rencana-rencana itu? Cepatnya Bu, karena saya dan teman-teman yang lain sudah merasa terganggu, sangat terganggu dengan sikapnya Danang itu. Cuma masalah tidak dipinjamkan tip X sampai menendang kaki temannya kan itu sangat yang luar biasa sekali gitu. Jadi secepatnya saya akan lakukan Bu. Baik, Bu Ari kalau boleh nanti kita ngobrol lagi Bu Ari, mungkin pada kesempatan mungkin minggu depan kita bicarakan tentang si Danang ini lagi, bagaimana setelah Bu Ari melakukan pendekatan, memanggil orang tua, nanti kita ketemu lagi dan mudah-mudahan sudah ada progres mungkin dari target Ibu yang tadi Danang sekarang angka 4 bisa ada progres ke angka 9 seperti Bu Ari sebutkan tadi. Saya minta doanya ya Bu ya, ya Bu, agar murid saya itu bisa benar-benar jadi anak yang baik, anak yang cerdas. Terima kasih sekali nih Bu Ari bisa mau berbagi dengan saya, sehingga seperti ini saya jadi dapat ilmu juga Bu Ari, sehingga nanti hal seperti ini kalau suatu saat terjadi pada saya kan saya juga bisa jadi nanti ketemu dengan murid yang seperti Danang, saya akan menjadi artinya sudah terinspirasi dengan apa yang tadi Bu Ari ceritakan pada Pak. Baik ya Bu, terima kasih banyak. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Sampai ketemu lagi ya Bu. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, Bu Duryati, saya telah mengamati Ibu tadi ya sebagai coach dengan Bu Ari ya, Bu Ari sebagai kuci ya. Nah, setelah saya mengamati apa yang telah tadi dilakukan dialognya, di sini saya akan mencoba memaparkan hasil observasi yang saya lakukan pada saat sesi coaching ya terhadap Ibu dengan Bu Ari tadi. Jadi seperti yang saya amati bahwa semua kompetensi coaching mulai dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif sampai mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah ada dalam proses kunci tersebut. Kemudian untuk kehadiran sepenuhnya memang saya perhatikan tadi Ibu memang sudah fokus memperhatikan, mendengarkan. Ibu sebagai coachnya. Kemudian untuk mendengarkan aktif juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian sudah kelihatan karena si kunci sudah mampu menemukan solusinya juga. Sekarang kira-kira jika ada sisi coaching berikutnya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Pak Teguh. Seperti yang saya utarakan sebelum observasi tadi, sebelum melakukan coaching tadi, bahwa saya ingin pada sesi hari ini, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh yang indikatornya adalah fokus, posisi gestur badan saya maupun tubuh saya itu mengarah kepada Bu Ari, dan juga saya mencoba tetap eye contact tetap saya jaga dengan Bu Ari, dan pada kesempatan berikutnya saya lebih menebalkan kompetensi di bagian mendengarkan aktif Pak. Ya. Jadi pada titik berikutnya nanti
pada saat kegiatan selanjutnya Ibu akan mengembangkan kompetensi yang kedua, yaitu mendengarkan aktif ya. Ya. Saya kira proses coaching kita hari ini sudah sangat baik, di mana si coach sudah menemukan solusinya Ya. dan mampu mengembangkan semua kompetensi yang harus ada dalam coachnya. Terima kasih atas kesempatannya. Mari kita tutup kegiatan coaching ini dengan ucapan alhamdulillah birabbil alamin. Terima kasih Bu Terima kasih Duryati. Pak Teguh. Sampai ketemu lagi. Demikianlah kegiatan coaching ini. Saya sebagai observer mengamati dialog-dialog yang berbobot untuk dapat mengidentifikasi setiap persoalan menggunakan alur Tirta. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang mendukung kegiatan ini, kepada Bu Aminah, Bu Duryati, dan Bu Ari. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.